Haleluya. Selamat pagi GPI Bethlehem. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kami di sini di pastori, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan hadir pada pagi hari di tempat ini. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian kita yang berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus.
tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kejamaah. Siapkanlah ruhku yang jauh di bait suci-Mu. Haleluya Yesus. Inilah menjadi kerinduan kami pagi hari ini ya Bapa. Kami tidak ingin jauh dari bait-Mu ya Yesus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Walaupun jarak memisahkan kami dengan jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tapi satu kerinduan kami ingin dekat, kami rindu di dalam bait-Mu yang kudus ya Bapa. Jangan ambil ruh daripada kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Bapa. Dari awal pertengahan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, baik hamba-Mu yang sebagai WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu sebentar akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Engkau lawati kami semua ya Bapa. Biar kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai dan alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengagungkan nama Tuhan lewat pujian kita. Mari Bapak Ibu di rumah, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam kebanggaanku. Tuhan Yesus teramat baik, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jangan berkesudahan.
Oh, haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seluruh hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seluruh hidupku. Dengan sukacitaku mengalir, dengan ikat sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Sang Raja. Dengan sukacitaku mengalir, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Sang Raja. Dengan sukacitaku mengalir, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati hadiratnya lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu Kasih Setiamu yang Kurasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan dari awal, kasih setiamu kurasa. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau
sembahkan, saudara kita menyembahnya. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini senang sekali kita kembali bisa jumpa dalam ibadah raya pagi pada kesempatan ini, dan kurang lebih seminggu kita telah memperingati dan merayakan hari kebangkitan Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tentunya kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita bahwa Tuhan kita telah ada di sorga, dan Dia berjanji akan datang pada kali yang kedua dengan merayakan, memperingati kebangkitan Kristus pada kali yang kedua. Ini memberikan spirit baru buat kita di tahun 2020 bahwa ada kebangkitan, ada kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan.
sekalipun kita tidak merayakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun selama ini, adanya telur Paskah dan yang lain-lain, tetapi Paskah kali ini tidak membuat perayaan ini menjadi suram buat saya dan saudara. Sebab kita mempercayai bahwa bukan telur Paskah itulah yang menjadi momen penting, tetapi yang menjadi momen penting adalah kebangkitan Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dan saya berharap dan berdoa kepada kita seluruh jemaat GPDIB Eden yang saat ini sedang menikmati ibadah dan akan mendengarkan firman Allah. Biarlah sama-sama kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, memperingati 2000 tahun yang lalu kebangkitan Kristus, dan kita masih rayakan sampai pada hari ini. Tentunya masanya sudah berbeda, atau keadaannya sudah tidak sama dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu. Tentunya kita masih ingat pedoman-pedoman ilahi, perkataan-perkataan Kristus yang telah disampaikan kepada kita melalui firman Allah, bahwa kita gereja Tuhan akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sama yang dihadapi oleh manusia yang hidup di 2000 tahun yang lalu. Kita sedang berada kepada satu area, satu lingkungan, bahkan ada di satu masa, ada di satu waktu yang tidak sama dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan, maka spirit ini yang harus kita bangun, kita jaga, kita pelihara dalam hidup kita. Sekali lagi, masanya sudah berbeda. Kita hidup di dalam keadaan yang betul-betul menjadi sebuah tantangan bagi gereja di akhir zaman ini. Tidak ada tempat yang memang di dalam keadaan sekarang, tidak ada tempat yang aman, saudara. Tetapi kita percaya di bawah kaki Tuhan masih ada tempat yang aman. Sebab di kaki Tuhanlah kita mendapat sentosa, di kaki Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan. Dan ini yang harus kita bangun di dalam Tuhan. Nah, kurang lebih telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita telah masuk di tahun 2020. Sesudah Kristus bangkit, naik ke surga, sangat jauh. Dan kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi begitu berat. Dan ini adalah tantangan bagi gereja Tuhan. Tapi firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan hidup saya dan saudara? Rasul Paulus pernah mengalami peristiwa yang sulit. Dan dia berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu kelaparan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu aniaya, apakah itu pedang? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kita mempercayai bahwa Kristus telah terangkat ke surga, naik ke surga, dan sekarang beliau ada di sana. Dan Alkitab mencatat bahwa dia telah mengirimkan kepada saya dan saudara Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang membimbing hidup kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Maka saya ingin juga memastikan bahwa hidup kita tidak sendiri. Ada satu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Dialah Yesus, melalui kuasa Roh Kudus. Dia hadir buat gereja Tuhan. Dia membimbing gereja Tuhan, dia menghibur gereja Tuhan. Bahkan Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, penolong hidup saya dan saudara. Maka dia selalu hadir, dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Entah itu 2000 tahun yang lalu, atau dia ada di tahun 2020. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Tidak peduli persoalan, pergumulan, masa, waktu yang kita hadapi sekarang. Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara. Inilah penghiburan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPDIB Eden, kesempatan ini kita akan melihat firman Allah. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam pembacaan kitab Ayub pasal 19 ayat 25.
Kitab Ayub Fatsalnya yang ke-19 ayat 25. Ayat ini kita akan baca secara bersama-sama. Puji Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengikuti firman Allah ini di rumah, untuk kita bangkit berdiri dan kita akan membaca secara serentak dalam kitab Ayub Fatsal 19 ayat 25. Puji Tuhan. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi kita membaca. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah sebuah penyataan iman yang luar biasa. Kita tahu bahwa riwayat dari yang bernama Ayub ini dicatat di dalam Alkitab dan dipercayai dalam dunia teologi atau dalam dunia pelajaran Alkitab bahwa kitab Ayub ini merupakan kitab yang tertua. Dan Ayub ini hidup di masa lampau atau zaman purbakala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tak perlu untuk diceritakan kepada kita pergumulan atau persoalan yang dihadapi oleh Ayub pada masanya, tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, tentang hartanya, tentang kesehatannya. Dan rupanya ini merupakan sebuah pergumulan bagi setiap manusia. Manusia bergumul dengan kesehatannya, manusia bergumul dengan keluarganya, manusia bergumul dengan harta bendanya yang dimiliki oleh dia. Dan saya mempercayai bahwa setiap manusia mempunyai tantangan persoalannya masing-masing. Tetapi kalau dilihat rupanya hampir setiap manusia mengalami persoalan yang sama yang dihadapi oleh Ayub. Ayub kehilangan anak-anak, tapi ada anak-anak kehilangan orang tua. Ayub kehilangan harta benda. Ayub kehilangan kekayaannya. Dan manusia semua bergumul pada wilayah yang sama yang dihadapi oleh Ayub. Nah, di dalam Fatsal 19 ayat 25 ini masih merupakan proses pergumulan yang dihadapi oleh Ayub ketika Ayub sedang menghadapi pergumulan dalam kesehatannya. Kalau di dalam tingkat pertama pergumulan Ayub ketika hartanya, ketika anak-anaknya diambil, Ayub masih kuat dan tidak mengutuki Allah. Dan kemudian datang persoalan yang lebih berat, persoalan kesehatan. Alkitab mencatat bahwa Ayub itu diizinkan oleh Allah melalui pengaruh kuasa si jahat, yaitu iblis, yaitu Tuhan menyuruh kepada iblis, menyuruh kepada Tuhan supaya pagar perlindungan Allah bagi Ayub diangkat oleh Tuhan, sehingga ketika pagar perlindungan Allah diangkat oleh Allah, maka ada kesempatan bagi iblis untuk menjamah kesehatan Ayub. Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan bilang sayangkan nyawanya. Harta, kekayaan, keluarga adalah milik atau sebuah kebanggaan dari Ayub. Tetapi Allah melihat lebih jauh daripada itu. Kalau Ayub melihat harta, keluarga merupakan kebanggaan dan kekayaan, tapi Tuhan melihat nyawa Ayub lebih berharga dari apapun. Sehingga Tuhan berkata, apa saja boleh diambil oleh iblis, tetapi jangan pernah menyentuh nyawanya Ayub. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan menyentuh nyawanya Ayub. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu GPDI Beth Eden, jemaat yang luar biasa, jemaat yang dikasihi, dilimpahi anugerah oleh Tuhan, maka dengan kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus, itu adalah alasan buat nyawa saya dan saudara. Jadi Tuhan melihat betapa berharganya hidup seseorang, karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang dicatat dalam
surat Roma telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh karena pengorbanannya dia mengangkat hidup saya dan saudara. Paulus mengatakan bahwa sudah tidak ada yang benar. Semua manusia telah berdosa, telah menyimpang, telah menyeleweng. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, dia mengangkat hidup saya dan saudara. Jadi alasan kematian kebangkitan Kristus adalah nyawa hidup saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita. Tidak lepas dari pergumulan kesehatan, tidak lepas dari pergumulan keluarga, atau pergumulan dengan persoalan makan minum saya dan saudara. Seperti yang dihadapi oleh Ayub. Saya mendorong kita supaya kita juga boleh kuat sebagaimana Ayub bisa kuat. Nah, khotbah ini saya kasih judul tetap kuat di masa sukar. Sekali lagi, tetap kuat di masa sukar. Sama-sama kita bilang tetap kuat di masa sukar. Haleluya. Nah, saya akan membawa kita melihat kondisi sekarang secara kontekstual di tahun 2020 ini. Nah, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda, remaja, mungkin ada anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah atau mendengar firman Allah ini, saya mendorong kita untuk melihat kebenaran firman Allah secara kontekstual. Di manakah kita hidup sekarang ini? Atau masa seperti apa yang kita hidupi sekarang ini? Apakah masih seperti dulu? Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Puji Tuhan. Oke, sama-sama kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi rupanya persoalan kehidupan ini semakin hari semakin bereskalasi, semakin hari semakin bertambah atau semakin hari semakin memuncak. Alkitab mengatakan bahwa ketahuilah, gereja Tuhan, orang percaya diajar oleh Tuhan untuk mengetahui kondisi zaman di mana kita hidup di hari-hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Adalah sebuah keuntungan kepada kita sebagai umat percaya apabila kita mengetahui apa saja yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Alkitab mencatat akan datang masa yang sukar. Pertanyaannya adalah, apakah di masa lalu tidak pernah terjadi masa yang sukar? Bukankah Ayub secara pribadi mengalami masa yang sukar? Rupanya masa sukar ini bukan hanya dialami orang tertentu, tetapi secara global atau secara umum manusia akan mengalami masa yang sukar. Nah, itulah sebabnya kita diajar oleh firman Allah untuk tahu membaca situasi, untuk tahu kondisi di mana kita hidup di hari-hari ini. Kita berada pada masa yang sukar. Nah, masa yang sukar ini ditandai dengan satu, bertambahnya kejahatan dalam dunia. Kejahatan semakin sempurna. Kemudian masa yang sukar akan ditandai dengan runtuhnya standar moral manusia. Kalau kita membaca Lukas pasal 17 ayat 26, Tuhan Yesus memakai ilustrasi masa hidup Nuh dan masa hidup Lot. Sebagaimana manusia kawin dan mawin, makan, minum, jual dan membeli, maka hal yang sama atau serupa akan terjadi di masa-masa akhir ini. Tuhan Yesus pakai ilustrasi itu. Jadi masa yang sukar akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan, bahwa kejahatan akan semakin sempurna, kemudian runtuhnya standar moral dari manusia.
Kemudian munculnya atau bertambahnya jumlah orang percaya. Kalau kita lihat orang Kristen sekarang mendominasi hampir separuh dunia ini didominasi oleh orang percaya. Dari 7 miliar kurang lebih ada 3 miliar lebih sebagai status sebagai orang Kristen. Ya bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bertambahnya masa ini maka bertambahnya juga jumlah orang percaya. Kemudian ditandai dengan muncul dan merebaknya gereja palsu. Sekali lagi, muncul dan merebaknya gereja palsu ditandai dengan kemunculan banyak gereja palsu di akhir zaman. Kemudian munculnya juga antikristus kepada puncak dari akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan untuk dapat mengetahui, memahami kondisi di mana kita hidup sekarang ini. Jadi masa sulit ini akan sungguh-sungguh menjadi masa yang sangat berat bagi gereja. Kenapa gereja? Karena gereja adalah miliknya Tuhan. Kenapa gereja adalah miliknya Tuhan akan mengalami masa yang berat atau masa yang sulit ini? Karena gereja berpedoman kepada kebenaran firman Allah. Setiap orang yang pegang firman Allah yang dikuduskan oleh kebenaran, seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang percaya itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah dan berpedoman menghidupi kebenaran Allah. Setiap kebenaran akan ditentang oleh musuh atau si jahat. Nah, gereja yang menghidupi kebenaran akan mengalami tantangan iman yang luar biasa. Tetapi seperti khotbah ini, temanya adalah tetap kuat apabila kita menghadapi persoalan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bandingkan dengan catatan Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 3, kondisi apa lagi akan terjadi di akhir zaman ini? 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Saya hanya menyentuh beberapa bagian yang penting di dalam apa yang akan terjadi di masa-masa yang terakhir ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dikatakan firman Allah. Bapak Ibu menyimak dan saya membaca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa isi ejekan mereka? Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. So perhatikan, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Yang akan muncul, mereka akan mengejek orang percaya. Mereka akan mengejek Injil firman Tuhan. Mereka akan menginjak kebenaran Allah. Orang percaya akan mengalami kesulitan ini. Lalu kita mencatat bahwa pasal 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui bahwa iman orang percaya akan dihina oleh orang yang tidak percaya. Iman orang percaya akan diolok-olok bagi orang yang tidak percaya. Tetapi sekali lagi tetap kuat sekalipun masa ini adalah masa yang sukar. Katakan haleluya. Saya coba kembali kepada spirit yang dibangun oleh Ayub. Di tengah menghadapi masa yang sulit, dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa penebus kita hidup. Katakan haleluya. Dia akan bangkit menolong saya dan saudara. Seperti yang telah disampaikan pada pendahuluan tadi, Roh Kudus ada bersama dengan hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membuat kita jadi yatim piatu. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Apapun status kesukaran hidup yang sedang terjadi di hari-hari ini, Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Nah, kemudian kita kembali coba melihat yang lebih jelas lagi. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Kita membandingkan dengan surat Petrus tadi, bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek
Nah, 1 Timotius pasal 4:1 dikatakan begini. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Yuk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah ketemukan firman Allah ini, kita akan baca bersama-sama. Katakan puji Tuhan. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh dengan tegas. Jadi betapa pentingnya orang yang penuh dengan Roh Kudus, karena di dalam hidupnya Roh Allah akan bekerja dengan luar biasa dengan menginformasikan kepada saya berita kebenaran bahwa di akhir zaman ini Roh mengatakan kepada gereja Tuhan, di waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Kalau kita melihat, membandingkan dengan catatan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 11, Injil Matius pasal 24 ayat 11, saya membaca Matius pasal 24 ayat 11, dikatakan firman Allah seperti ini, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kemudian ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi orang-orang yang murtad ini adalah orang yang telah kehilangan kasih, dipengaruhi dengan kedurhakaan yang semakin memuncak. Maka kedurhakaan ini akan mendorong atau menarik setiap orang percaya dan akan meninggalkan Tuhan. Saya berdoa jemaat GPDI Bethlehem tetap jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Kita tidak dapat menghindari masa ini. Semua berlomba-lomba masuk kepada wilayah masa ini. Tetapi yang membedakan adalah kita adalah milik kepunyaan Tuhan, yang mempercayai bahwa aku tahu penebusku hidup. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Yesus menyertai kita. Jadi sekali lagi saudara, orang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa munculnya masa sukar akan ditandai dengan munculnya gereja palsu, mengatasnamakan gereja tetapi menarik orang keluar dari jalan Allah atau keluar dari jalan Tuhan, sehingga hanya kebinasaan, maut yang akan dialami oleh orang yang terseret dengan ajaran-ajaran gereja palsu. Saya berdoa sekali lagi saudara, kuatkan iman kita di akhir zaman ini. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan didahului oleh peningkatan. Perhatikan dengan baik, adanya peningkatan satanisme, akan muncul juga okultisme. Kemudian kedatangan Kristus juga akan didahului dengan yang namanya spiritisme. Kemudian kedatangan Kristus akan didahului oleh penipuan setan dalam dunia, terlebih penipuan gereja, penipuan setan di dalam gereja. Hal ini tidak terlihat karena kita melihat catatan Tuhan Yesus bahwa ada gandum yang ditanam oleh sang penanam benih, tetapi juga ada iblis yang datang menaburkan benih lalang, saudara. Sehingga gereja dan lalang tumbuh bersama-sama. Nah, kata malaikat itu, apakah lalang itu harus dicabut dari antara gandum? Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan dicabut. Karena kalau dicabut bisa saja gandum akan ikut tercabut. Tetapi penentunya adalah masa penghakiman Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dibodohi. Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan. Dia tahu mana lalang, dia tahu mana gandum. Jadi kedatangan Kristus pada kali yang kedua sekali lagi akan didahului oleh peningkatan atau tindakan-tindakan dari si jahat. Kita tidak tahu sekarang mana lalang, mana gandum, kata firman Allah. Tetapi Tuhan yang paling tahu, yang paling ngerti, sebab dia adalah hakim yang adil. Nah, kita kembali kepada poin firman Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apabila masa yang sukar ini sudah terjadi
Dan mungkin kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam konteks kehidupan kita. Nah, di manakah letak iman saya dan saudara? Apakah iman kita seperti iman Ayub yang berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup? Sekali lagi, tidak ada satu orang pun atau tidak diberikan dispensasi khusus kepada satu orang pun. Sebab di akhir zaman ini, masa sukar ini akan nyata, akan dialami oleh sekian banyak orang. Dan kemungkinan juga akan melanda gereja Tuhan atau hidup saya dan saudara. Tetapi saya ingin membawa kita melihat firman Allah sebagai poin kunci pada firman Allah pada kesempatan ini melalui tema tetap kuat di masa yang sukar. Kita akan melihat kitab Habakuk, salah satu kitab yang terkenal dengan nyanyian dari seorang hamba Tuhan dikala dia menghadapi persoalan yang sulit ketika dia melihat bangsanya atau melihat negaranya sedang dihakimi oleh musuh, yaitu tentara Kasdim. Ya, sesuai dengan pasal 1 pasalnya yang kedua. Kita lihat kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Dari ayat ini kita akan menempatkan posisi iman hidup saya dan saudara. Apabila kita sudah masuk kepada wilayah masa yang sukar, apa yang akan kita perbuat dengan iman kita? Habakuk pasal 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekali lagi, secara konteks, di mana Ayub hidup beda dengan zaman hidup kita sekarang. Secara konteks, di mana Nabi Habakuk hidup berbeda dengan situasi kita sekarang. Tetapi spirit iman atau semangat iman yang sama yang kita harus miliki dan bangun di dalam hidup kita hari-hari ini. Masa sukar bisa datang kepada saya dan saudara. Masa sukar yang dihadapi oleh Habakuk menjadi kesaksian hidup bagi saya dan saudara. Bagi orang yang setia, bagi orang yang beriman, ada pertolongan Tuhan. Dari mana kita tahu? Habakuk pasal 2 menyatakan di dalam ayatnya yang pertama. Habakuk pasal 2 ayat pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ya, dalam angan-angannya dia menempatkan diri seperti orang yang berdiri tegak di menara. Kemudian dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Tapi kita lihat ayat 4. Apa kata firman Tuhan? Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Masa sukar akan datang, bisa datang, terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi Tuhan menjawab doa pengaduan dari Nabi Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Dikuatkan dalam nyanyian kesaksian dari Nabi Habakuk. Dalam doanya dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pertanyaannya adalah,
Apakah Nabi Habakuk tidak mengalami masa yang sukar ini? Dia mengalami. Dia mengalami masa yang sukar ini. Ayub telah mengalami masa yang sukar, tapi lihat iman mereka. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa saja bisa terjadi kepada gereja Tuhan, tetapi Anda lihat iman kita lah yang memberi kemenangan buat saya dan saudara. Alkitab mencatat dalam surat Yohanes bahwa imanlah yang mengalahkan dunia. Hanya iman saya dan saudara yang dapat mengalahkan persoalan. Hanya iman saya dan saudara yang dapat mengalahkan keberadaan masa yang sukar itu. Bukan artinya orang percaya akan terhindar, tetapi orang percaya akan ditolong oleh Tuhan apabila orang percaya mengalami masa yang sukar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi spirit ini, semangat ini yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Tetap kuat di masa yang sukar. Kalau Ayub mengalami persoalan kesehatan, hari-hari ini banyak orang bergumul dengan masalah kesehatan. Tetapi masalah kesehatan Ayub tidak membuat dia mengutuki Allahnya. Masalah kesehatan Ayub tidak membuat dia berpaling dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam imannya dia berkata bahwa aku tahu penebusku hidup dan dia bangkit dan menolong aku. Dan itu menjadi iman saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini secara kontekstual? Apakah seperti Ayub atau apakah seperti Nabi Habakuk? Nabi Habakuk menggambarkan kehidupan dari seorang petani ketika dia melihat bahwa tidak ada hasil di kebun, tidak ada hasil ladang, tidak ada pohon ara yang berbunga, tidak ada pohon anggur yang tidak berbuah, pohon zaitun sudah mengecewakan, ladang-ladang sudah tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada kambing domba, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi dia tetap bersorak di dalam Tuhan. Orang percaya atau anak Tuhan tidak bergantung kepada harta dan kekayaanmu, tapi orang percaya bergantung kepada iman kepada Yesus Tuhan yang telah mati, telah bangkit naik ke sorga. Katakan haleluya. Sekali lagi, Yesus bangkit, ada hari besok, ada pengharapan. Katakan amin, saudaraku, haleluya. Saya mengakhiri firman Allah dengan melihat beberapa ayat perbandingan. Kalau Habakuk menceritakan tentang sekalipun tidak ada pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kita bandingkan dengan pergumulan juga yang dihadapi oleh Yoel pasal 1. Yoel pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yoel pasal 1 ayat 12 sampai ayat 10 sampai ayat 12. Dikatakan firman Allah, perhatikan dengan baik-baik. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Alkitab mencatat ayat 12, pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Alkitab mencatat di masa itu pernah terjadi, tetapi di masa sekarang akan terjadi masa yang sukar. Bandingkan masa yang sukar ini dengan Yeremia pasal 5 ayat 17. Sesudah kita membaca kitab Yoel tadi pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Sekarang Yeremia pasal 5 ayat 17. Bapak Ibu bisa dapat membaca itu di Alkitab kita masing-masing. Perhatikan dengan baik ayat 17. Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu,
akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Semua cerita ini berbicara kepada wilayah orang percaya, kepada anak-anak kesayangan Tuhan di Yerusalem atau di tanah Israel. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Semua orang bisa mengalami masa yang sukar, tetapi yang membuat perbedaan adalah iman dari orang-orang percaya ini. Itulah sebabnya sudah kita melihat bahwa kitab Habakuk berkata, sekalipun dan sekalipun dan sekalipun, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam aku kepada Allah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Jadi keselamatan jiwa kita, keselamatan nyawa kita itu lebih penting dari segala-galanya. Haleluya. Saya akan mengajak kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi masa yang sulit ini. Membaca Wahyu pasal 6 ayat 6 mungkin mengerikan buat saya dan saudara. Dikatakan bahwa secupak gandum akan sedinar harganya. 2 jelai gandum akan sedinar harganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kapan masa itu terjadi? Masa itu sedang berlangsung. Bagi beberapa orang mungkin menganggap suasana sekarang biasa. Tetapi bagi beberapa orang mereka sedang masuk kepada wilayah ini. Secupak gandum sedinar harganya. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang belum merasakan persoalan ini. Tetapi banyak juga kaum para anak-anak Tuhan yang telah mengalami dan merasakannya. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Katakan firman Allah, Wahyu pasal 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Persoalan bisa meningkat, masa yang sukar bisa meningkat, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Sama-sama bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Minyak dan anggur berbicara tentang pengurapan, dan anggur berbicara tentang Injil sebetulnya atau firman Allah. Di akhir zaman masa yang sukar, jaga firman Allah. Pelihara Roh Kudus pengurapan di dalam hidup saya dan saudara. Itulah kekuatan gereja Tuhan. Itulah sebabnya tetap kuat di masa yang sukar. Sekali lagi kita kembali kepada ayat pembuka kita tadi dalam kitab Ayub dikatakan. Ayub pasalnya yang ke-19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Sama-sama kita berdiri, saudara. Sama-sama kita berdiri dan kita akan membaca firman Allah sebagai penutup ini. Ayub pasal 19 ayat 25. Dengan suara nyaring sama-sama kita akan membacanya. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Persoalan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di tengah masa yang sukar. Penebus saya dan saudara telah hidup. Sama-sama bilang penebus kita hidup. Sebagaimana dia berkeyakinan bahwa penebus hidup dan Tuhan buktikan perlindungan, penyataan kepada Ayub itu begitu nyata, saudara. Dan saya yakin dia juga akan nyata buat saya dan saudara di akhir zaman ini. Sekali lagi, masa yang sukar pasti akan datang, tapi orang percaya punya iman yang kuat. Itulah sebabnya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun di tengah masa yang sukar. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Banyak doa sama Tuhan. Banyak bersyukur kepada Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Karena inilah kekuatan buat hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang punya pergumulan, persoalan, mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masa yang sukar dalam rumah tangga, dalam keluarga, mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam masa depanmu. Hari ini tetapkan imanmu, kuatkan imanmu kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, penebus kita hidup. Yesus kita hidup menolong saya dan saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak ada hasil ladang,
tidak ada lembu, tidak ada sapi dalam kandang, tapi iman kita mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara yang punya pergumulan, tetap percaya Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari mungkin yang sedang menghadapi pergumulan. Melalui firman Allah ini percaya Tuhan sanggup menolong hidup saya dan saudara. Ada yang punya pergumulan, persoalan, dalam nama Yesus Tuhan, Yesus adalah jawaban yang tidak pernah mengecewakan. Dia menyembuhkan engkau, dia menguatkan engkau, dia menghibur saudara. Dan ingat, ada Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita, menolong hidup kita. Dia akan menghibur saya dan saudara. Tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima berkat melalui firman Allah, terima kekuatan baru, tetap kuat di masa yang sukar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Dan kita semua yang telah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Allah. Amin. Saya yakin dan percaya firman Allah pada minggu hari ini adalah kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan. Baik, saya akan memberikan pengumuman untuk mengikuti himbauan dari pemerintah. Tetap kita ada di rumah masing-masing, jangan keluar-keluar kalau tidak penting, dan tetap kita membuat hubungan yang baik antar sesama, antar keluarga, terlebih kepada Tuhan. Lebih banyak lagi kita mengadakan jam-jam doa, terlebih untuk jemaat GPD Beth Eden kita ada doa rantai, dan biarlah ini terus kita lakukan bersama. Ya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk supaya bangsa dan negara kita ini juga sehat, lepas daripada segala virus, tetap aman, tetap terkendali, sejahtera yang daripada Tuhan, dan kasih Tuhan menaungi sehingga seluruh Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan, setiap jiwa boleh mencari kebenaran dan menemukan itu di dalam Kristus. Puji Tuhan. Ya, terus kita doakan untuk rekan-rekan kita yang sakit, baik Ibu Nainggolan, Ibu Sitorus, baik juga untuk orang tua daripada Pak Hendra, keluarga Pak Hendra dan Ibu Yuli di daerah Mangga Besar sana, supaya semuanya boleh sehat dan kembali bisa beraktivitas dengan baik. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan pada minggu pagi ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu kau
hari esok. Kami punya pengharapan yang pasti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah, bimbang, ragu, Engkau teguhkan, kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, yang kekurangan Engkau limpahkan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga semuanya ada dalam kontrolnya Allah. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya ada di dalam Tuhan, kendalinya Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, kami boleh terus mengucap syukur untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lalui. Terima kasih Tuhan untuk kami masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah api ini terus berkobar dalam setiap hati kami Allah, untuk terus mencari dan mencari Engkau. Sehingga benar-benar Tuhan, karyamu boleh dinyatakan di tengah kehidupan kami. Bapa, kesempatan ini juga saya sebagai hamba-Mu ya Allah, saya ingin memberkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan ya Allah. Oh Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah mengembalikan persepuluhan. Engkau memberkati Tuhan hati-hati yang mencintai Engkau. Dan biarlah kesempatan ini ya Allah, hari-hari ini kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan di rumah masing-masing, marilah kita mengangkat tangan kita semua. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan sukacita damai sejahtera daripada kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita mengatakan Bapa, terima kasih.